bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu beri kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 8. 14 baris dari atas ke bawah. Dan tiada merajikan, tiada mengutamakan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah akan salah satu daripada dua kaul itu, dua aqwal, dua kaul, dua pendapat itu. Ini masalah bersuci. Kedua ulama besar bermadhab Syafi'i. Apakah Ibnu Hajar Al-Haytami juga Imam Ramli tiada merajihkan, tidak mengutamakan dua pendapat itu? Pendapat yang dimaksud amrun ta'budiyun dan amrun ta'quliyun. Nah, ini pembahasan yang telah lalu. Amrun ta'budiyun, logika kita tidak bisa kita pakai. Amrun ta'quliyun, logika kita harus kita fungsikan dan perlu kita pakai dalam memahami bersuci. Air itu lebih utama. Kedua ulama besar ini tidak mengutamakan yang lain. Artinya ada dengan batu atau tayamum nanti dulu. Apa sebabnya jadi ada tayamum? Pasca sudah syarat-syarat tayamum, jadi air tidak boleh dilakukan, harus langsung ke tayamum. Nah, disinilah Bapak Ibu, apakah kita beragama ini ada indikasi melemahkan atau ada indikasi memelihara agama ini, bahkan ada indikasi merusak agama ini. Kombinasikan antara amrun ta'budiyun dengan amrun ta'quliyun. Kedua ulama besar ini tiada merajinkan, tidak mengunggulkan, tidak mengutamakan, tidak melebihkan. Apa ulama besar siapa? Yaitu Imam Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Ada punya kitab Ibnu Hajar namanya kitab Tuhfah, 4 jilid kitabnya. Dan juga dalam kitab Nihayah karena Imam Ramli, 5 jilid kitabnya Al-Faqih punya. Nah, pendapat Ibnu Hajar dan pendapat Imam Ramli tidak mengutamakan, mengunggulkan harus amrun ta'budiyun, harus amrun ta'quliyun, enggak. Mereka sepakat kedua-duanya. Ini maknanya awal pendapat itu sudah kuat. Kalau kedua ulama besar disepakat, nah ini penting. Kita tidak boleh lagi mengutak-atik berpendapat sendiri. Gak boleh. Aku langsung ke tayamum aja. Contoh di pesawat tayamum. Apa yang tiba tayamum di pesawat? Di belakang di pesawat lagi. Itu pendapat siapa tuh? Pendapat dia. Bahkan ini dengan air. Sambil yang pakai tayamum. Di mana boleh itu? Ini ada. Jalannya boleh bertayamum di pesawat apa? Syarat jadi bertayamum di pesawat apa? Sehingga dia melihat, belum melihat. Itu pendapat siapa? Nah, ini kita beragama jangan ikut-ikutan. Kenapa maka kami di pesawat pakai air, sekali sebenarnya pakai tayamum? Kenapa pakai tayamum? Berbasuh bisa dengan air. Tapi kenapa mau tayamum? Sulit guru tayamum. Apa sulit guru pakai air? Beli wadah spray buat dibanyum semprot ke muka. Masih bisa? Ada. Wah ini pahit ada wadah-wadah nongkrong penyemprotan itu. Sampah-sampah apa namanya itu Bapak Ibu? Kayak bebotol panjang, belipat, beces.
panjang mengarahnya namanya tuh tulis cari ibu-ibu tahu tuh. Sampai kalau kita keluar daerah, misalnya ke Singapura, apabila tim ke Singapura, kita akan berhadapan toilet yang semuanya itu ada pakai tisu. Pertanyaannya, bersih itu pakai tisu. Rasa-rasanya, kenapa maka bagi agama rasa-rasanya? Nah, ini bahayanya di sini. Ikuti pendapat yang kuat. Kalau jeruntian pakai tisu, yakinkan bersih. Nah, keyakinan itu pakai boy, jangan asumsi sendiri, harus pakai kacamata agama. Ini masalahnya di sini. Nah, ulun kombinasikan. Kita mau isi masuk isi. Lalu kita buang air besar. Kalau buang air besar pasti buang air kecil. Yang berhadapan di situ pakai tisu. Nggak ada air. Air hanya membersihkan yang di kloset itu hanya. Yakinkah najis pian itu rapi keluarnya atau kemana-mana, apalagi perutnya bermasalah? Satu. Yang kedua, yang kloset duduk, pantat pian itu bekas pantat orang yang duduk di itu. Gimana? Yakin kalian orang yang buang air kecil sebelumnya masuk WC itu, apalagi WC umum, ia berduduk kan atau berdiri kan? Kadang-kadang berdiri baik-baik, ada berbesar lagi. Yang penting ke WC. Kemudian bekas papamennya ikut kena yang pantat yang dia duduk itu gimana? Apabila kita masuk WC, ilmu yang kita pakai, bukan perasaan yang dibalut dengan ilmu. Nah, di situ ilmu ada amrun ta'akulian di situ. Logika kita mainkan. Amrun ta'akuliannya apa? Ketika kita pakai air, bersihkan. Yakin sudah bersih. Gimana pian yakinnya bersih? Kasar antara tangan pian dengan yang pian sentuh. Di situ namanya amrun ta'akuliyun ada, amrun ta'abudiyun ada. Amrun ta'akuliyun secara logika pian sudah bersih. Di mana cirinya? Kasat sudah. Ibarat kasat muncullah amrun ta'abudiyun, yakin sudah bersih. Kenapa? Karena di situ ada kombinasi antara amrun ta'akuliyun dengan amrun ta'abudiyun. Amrun ta'akuliyun pian berbasuh. Sampai hanya terasa kasar pantat itu. Selesai dia sudah kasar, yakin muncullah amrun ta'abudiyun, serahkanlah kepada Allah. Pertanyaan, kalau pakai tisu bisalah amrun ta'abudiyun dan amrun ta'abudiyun? Kira-kira ayo nang hadir nang biasa mungkin yang berhadapan dengan toilet yang ada betisu. Ayo, ada amrun ta'abudiyun atau amrun ta'abudiyun lah ketika pian itu berbasuh tapi pakai tisu. Yakinnya di mana? Tapi gue pakai tisu basah. Ayo, tisu basah itu berbau apa namanya itu? Alkohol. Itu bukan air mutlak, air gulai, bukan air mutlak. Membersihkan najis harus pakai air mutlak. Suci dan mensucikan. Kalau tisu basah itu hanya suci, tapi bukan mensucikan. Nah, salah waktu pakai WK mana-mana, ulun pakai sarung. Bersalawat kita kan kemana-mana, pakai celana mungkin kita kemana-mana, karena kita kadang-kadang berhadapan dengan wisi. Nanti itu oleh orang mengharapkan yang beriman, ada sembahyang, nama atur wisi bangunan-bangunannya tuh orang kadang mengerti lah tentang masalah cara membuang najis secara kacamata Islam. Ternyata ini adalah tisu. Kita bersihkan sekedarnya aja dulu bersihkan. Kemudian yakin sudah kita tuh mengurangi lah Pak Ibu. Kadang-kadang tuh ulun Pak tisu tuh ulun anak ke pantat terakhir
kemudian ulun anak ke depan beberapa lembar, kemudian ulun pakai celana dalam, kemudian ulun pakai celana luar, cari masjid, kemudian bawa sarung, masuk isi masjid, pasti ada air. Nah, kita berbahasa bahasa. Setelah berbahasa bahasa, ambil sarung, bawa untuk sembahyang. Bersalawat dalam baru ada usah bersalawat dalam mana? Ada papa juga kan bersalawat dalam kata kawan. Pakai sarung tadi, kemudian kita bawa kita sampai Allah dan Allah. Karena setelah kita bersihkan tadi celana tadi kita pakai hanya selayak sembahyang. Kalau kita sembahyang kita pakai sarung Bapak Ibu, biar dia tak ada salah dalam. Tapi gue kan kelihatan aurat itu dilihat orang yang di depan, bukan orang yang di belakang. Kalau yang di belakang melihat kita kan ada salah dalam, rajin kita belakang. Aurat kita hanya dilihat yang di depan, bukan yang di belakang. Kalau di bawah apalagi di bawah. Rendang goreng tempatnya biar gitu. Yang melihat di situ biar. Picak matanya. Nah, Ibu, sampai segitunya diatur kita mengatur, tapi pakai ilmu, bukan menurut kita. Apabila kita tidak seperti itu, mungkin selama ini kita sudah tidak sholat. Lihat, kedua ulama besar sudah sepakat tidak bisa diutamakan, tidak bisa dimenangkan, tidak bisa diunggulkan. Kalau salah satu selain air, apakah pakai tayamum, apakah pakai batu, apakah pakai tisu, namanya aja selain air. Tetap yang paling unggul itu adalah air. Di situ mengandung amrun ta'wilun dan mengandung amrun ta'wilun. Jelas? Nah, berbicara beda pendapat ulama Ibnu Hajar dengan Imam Rabi. Ada dalam kitab Taqriyatus Sadidah fi Masail Mufidah. Supaya kita ini jangan bingung lah Bapak Ibu. Di dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Fikih memang seperti itu. Nah, walamma kana madhhabu qad tamma tahqiqu ala yadi Nawawi wa Rafi wastaqarrat baqiyatu mabahith ala yadi Ibnu Hajar wa Rafi. Faqadir tadul ulama ul mutaakhiruna kutubahum fil fatwa. Famattafaqu alaihi syaitan an-Nawawi wa Rafi bahwa al-mu'tamad. Apabila di dalam mazhab Imam Syafi'i terjadi perbedaan para ulama di mazhab Syafi'i, memang bagaimana katanya. Tapi beda pendapat jangan kita permainkan sesuai selera kita. Belajar dulu. Perbedaan pendapat itu kayak ngapain ngalih. Kalau kadang memahami perbedaan pendapat bahaya. Karena indikasi muncul kita cari yang enak-enaknya aja. Padahal itu tidak dibenarkan. Cari yang enak-enaknya itu boleh. Kenapa maka terjadi beda pendapat? Pendapat siapa yang terkuat? Pendapat siapa yang asal? Pendapat siapa yang sahih? Pendapat siapa yang hasan? Pendapat siapa yang lemah? Itu ada Bapak Ibu. Nah, di dalam kitab Pamat Nittafaq Ali Syekhan, apabila dua ulama besar di mazhab Syafi'i ini sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi bahwa al-mu'tamad itu pendapat yang paling kuat. Wa idza ikhtalafa, apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi, Imam Nawawi diutamakan pendapat Imam Nawawi. Itu penting. Ini jangan Bapak Ibu. Belum sudah ulang-ulangi. Jembatan itu, kita bicara jembatan. Kata arsitek bangunan 5 orang. Jembatan itu sudah kuat. Kedalamannya sekian, kekuatan tiangnya sekian, kedalamannya sekian meter, misalnya berapa ratus, berapa ribu, sudah kuat. Kata arsitek, jembatan
jabatan 5 orang. 50 orang ulama mengatakan jabatan itu tidak kuat. 50 ulama mengatakan jabatan itu tidak kuat. 5 orang arsitektur bangunan mengatakan jabatan itu kuat. Itu gimana? Ikut yang 5 bidangnya. 5 orang ulama mengatakan itu tidak sah. 10 orang profesor doktor mengatakan sah. Nah, tempatkan sesuai bidangnya masing-masing. Ayo, tempatkan sesuai bidangnya masing-masing baik-baik. Penyakit pun sama. Kakinya bengkak, ada indikasi ginjal, ada indikasi bengkak, ada bengkak. Paru-parunya bengkak. Gimana nih guru? Ke dokter, dokter yang di dalam ada ke guru dia. Kalau ibu rutin bisa menerawang, ini bukan penyakit terawang menerawang ini. Kalau sudah kaki bengkak, hati-hati dia. Urun tidak langsung dokter penyakit dalam. Dokter Ramli, dokter Gabriel, dokter Roli, dokter Nanang, ulun tahu, namanya maaf kada tahu. Arahkan ke sana. Mereka akan meneliti apa sebab kaki bengkak. Minimal cek darah darah, HB-nya cek, kolesterol lengkap, asam urat, kencing manisnya, gula darahnya, fungsi hati, fungsi ginjal. Hasilnya bawa ke dokter, jangan bawa ke guru ini. Di situ sudah ketahuan, jelas. Nah, lihat terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada, tapi kita jangan enak-enaknya memahami perbedaan seenaknya yang sesuai selera. Terus watajuzul fatwa biqauli kulli minhuma. Silakan dia kita menyampaikan hukum menurut pendapat Imam Nawawi begini, menurut pendapat Imam Rafi'i begini. Tapi kalau terjadi perbedaan pendapat, Imam Nawawi yang kita unggulkan pendapatnya tanpa merendahkan Imam Rafi'i. Terus wa mattafaqa Ibnu Hajar wa Ramli min al-masail allati lam yabhas min qablihima bahwa al-mu'tamad. Apabila terjadi kesepakatan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, tadi Nawawi Rafi'i, ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Apabila terjadi kesepakatan, itu pendapat yang kuat. Apabila terjadi perbedaan, ambil pendapat itu Imam Nawawi. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, ini sama-sama bermadzhab Syafi'i. Tetapi kita mengikuti salah satunya sesuai aturan. Wa idza tafaqa baina Ibnu Hajar wa Ramli bahwa mu'tamad, apabila terjadi kesepakatan pendapat Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Nah, ini nanti kita baca pagi ini. Tiada merajinkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Tidak ada mengunggulkan kedua ulama besar ini, tidak ada mengutamakan apa yang tidak diutamakan, baik dalam kitab Tuhfah karangan Syekh Ibnu Hajar atau dalam kitab Nihayah karangan Syekh Ramli, akan salah satu daripada dua kaul itu. Dua pendapat, apakah amrun ta'wil yang dipakai, apakah amrun ta'wil yang dipakai. Kata kedua ulama besar ini tidak ada yang diunggulkan, harus kedua-duanya. Gak boleh salah satunya. Kalau kata Ibnu Hajar, amrun ta'wil yang diunggulkan. Kata Imam Ramli, amrun ta'wil yang diunggulkan. Berarti ada beda pendapat. Sedangkan ini mereka tidak ada beda pendapat. Berarti sepakat. Wah, dari itu. Di antara itu anak belajar agama, memahami agama, jangan menurut saudara. Syekh Muhammad Arsyad Al-Bandari ahli memahami perbedaan pendapat para ulama di mazhab Syafi'i, belum lagi perbedaan pendapat di mazhab Hanafi, belum lagi perbedaan pendapat di mazhab Imam Maliki, belum lagi perbedaan pendapat di mazhab Hambali. Kalau ada kuat berbahaya, baik ikuti ulama yang banyak memakai dia sudah. Ibarat nasi itu masak makan dia sudah. Jangan memikirkan apa makanan kayak bumbunya, karena makanan kayak ini rusak. Makanya kucingnya kan. Nih, supaya nah hadir maaf, orang kadang menggurui, berhati-hatinya ngambil ilmu itu. Nah,
Kemudian wa idza ikhtalafa, apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli, Pak Ahlul Hijaz wa Hadramaut yuqaddimu Ibnu Hajar. Ibnu apa namanya? Imam Ibnu Hajar ahli Hijaz. Itu sekitar Mekah, Madinah. Wa Hadramaut sekitar daerah Hadramaut. Ulama kita sekarang banyak dari Hadramaut. Ulama kita mulai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sedikit belajar di Mekah, sedikit belajar di Madinah. Cenderung pendapat Ibnu Hajar. Nah, wa al-Syam daerah Irak, wa Misr di Mesir yuqaddimu al-Ramli, banyak mengikut pendapat Imam Ramli. Kalau kita di sini Pak, Imam Ibnu Hajar, ikuti Imam Ibnu Hajar, karena ulama-ulama kita terdahulu banyak sekolah di Mekah. Ulama-ulama kita terdahulu banyak sekolah di Mekah, Madinah. Kemudian sekarang ini banyak Hadramaut. Maka pendapat yang terunggul ketika mereka menyampaikan hukum yang banyak pendapat Imam Ibnu Hajar. Bolehkah orang membuktikan? Boleh. Nah, kita ambil contoh. Ini kan kitab tentang zakat fitrah pakai duit. Kitab zakat fitrah pakai duit. Di sini ada. Nah, lihat dulu, betul-betul pelajari dulu, jangan sembarangan. Nah, wa qad aftah Imam Ramli. Nah, Imam Ramli berfatwa. Wa qad aftah Imam Ramli min asy-Syafi'iyah. Imam Ramli itu dari mazhab Syafi'i. Imam Ramli mengatakan, Imam Ramli berfatwa. Berarti ada beda pendapat dengan Ibnu Hajar ini sudah. Oh, itu maaf mengadir. Kalau dia memahami mafhum mukhalafah, perbedaan pendapat pasti ada. Wa qad aftah Imam Ramli, berkata Imam Ramli min asy-Syafi'iyah dari mazhab Syafi'i, bijawazi daf'il qimah fi zakatil fitri, boleh berzakat fitrah pakai duit. Jangan sampai di situ baca kitab. Taqlidan li Imam Abi Hanifah, ikuti aturan Imam Hanafi, ujar Imam Ramli. Imam Ramli mengatakan boleh berzakat fitrah pakai duit, tapi sambungannya taqlidan, mengikut Imam Abi Hanifah. Berarti kalau Imam Ramli membolehkan zakat fitrah pakai duit, aturannya jangan aturan Syafi'i, aturan Imam Hanafi. Nah, di sini ada sinkron pemahaman, ada soal yang zakat fitrah. Sedangkan Imam Hanafi bagaimana? Nah, wala yalzamu ayyuqalidu fi ghairi dzalik. Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Nah, lalu dua ulama ini kalau berbeda pendapat ikut mana tadi? Kalau Imam Nawawi dengan Imam Rafi beda pendapat ikut siapa? Nawawi. Kalau Ibnu Hajar dengan Imam Ramli beda pendapat ikut siapa? Ibnu Hajar. Ya, Ibnu Hajar tidak boleh. Imam Ramli boleh guru, Imam Ibnu Hajar kadang boleh. Imam Ramli membolehkan syaratnya taqlidan, ikuti aturan Imam Hanafi. Berarti kalau aturan Imam Hanafi, kalau urusan zakat fitrah, Imam Hanafi itu pakai kurma, tulang ukur harga kurma 3,8 kg. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki 2,8 kg. Itu adalah pamakan. Siapa yang makan kurma ajwa 3,8 kg? Berapa harganya? Saya itu bisa kita pakai duit. Mungkin bisa profit 50.000 pada sah. Kalau kita beda kitab pun siapa? Nah, beda kitab kan? Nah, ini perbedaan pendapat harus dikuasai Pak Ibu. Jangan asal baca kitab. Bawa apa guruan, bawa kitabnya, jangan ada takut. Guru boleh nggak zakat fitrah pakai duit? Boleh aja, itu aja. Sebab nambah takut di guru bisa aja baca kitab. Orang bawa kitabnya, nah guru kayak pendapat pian, nah kitabnya kayak ini.
Itu namanya itu taklidan ngikut Imam Hanafi 3,8 kilogram kurma. Apalagi kita makan kurma aja. Berapa kurma sekali berapa? Saya berapa? Ayo, berapa ibu? Kalau minta informasi dia. Berapa sekilo sukari? Hah? 50? 80? Sekilo? 3,8 kilogram. Berarti 3 kilo berapa? Sisanya 8 on. Berapa duitnya? 350-an. Kita ambil totalnya 350.000. Siapa yang berzakat fitrah pakai duit, silakan ikut pendapat Imam Ramli. Berapa? 350.000 per orang. Istri 350.000, anak ketiga 350.000. Kakek semuanya berlima. Itu caranya kan jadi gue. Sudah dipadakan larang lah jadi. Ini Pak Ibu permasalahan yang sering terjadi tiap tahun. Kaji secara mendalam, kita bicara hukum dan tasawuf orang bisa resok. Kalau pun terjadi perbedaan pendapat dengan guru siapapun di sini misalnya, guru yang belajar sama guru siapa? Selesai. Juga yang belajar mendengar siapa atau mengantuk. Si umat akhirnya. Kalau Imam Syafi'i sagantang fitrah, asharah hadirin. Tapi kalau kita makan beres unus, jangan sagantang fitrah beres dulu. Maka ulama. Nah, ini namanya perbedaan. Kitab ini ada, untungnya juga, yang dijadikan dalil. Ngapain kitab ini banyakin di kitab? Ini perbedaannya ada nih. Antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, diperkuat Imam Ibnu Hajar. Ulama kita pulang ke Indonesia mengajarkan mazhab Syafi'i. Ternyata Imam Ibnu Hajar itu banyak di daerah kita juga. Karena ulama-ulama kita yang sekolah di Mekah ngarang kitab pulang, yang di Hadramaut, semua mereka Islam itu pakai pamakan. Kalau pakai duit banyak pantas. Nah, kata Imam apa hadis Rasulullah? Nah, ada hadis Rasulullah. Ummuhum ada yaum, kata Rasulullah, sugihakan mereka itu hari itu, wal ignabu yatahaqqaqu bil qimah. Cara menyugihakan mereka itu pakai duit zakat fitrah, maka itu afdal 350.000. Sugihnya buburnya 50.000, paling-paling makan 2 kali. Belajar membaca kitab tertentu. Karena nggak ditonton, bukan ditonton, bingung main masyarakat. Pada saat saya sampaikan pakai duit, kalau ukuran seharga beras Imam Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau beli zakat fitrah pakai duit, ukuran Imam Hanafi, silahkan. Itu pendapat Imam Ramli. Ujar Imam Ramli, ikut pendapat Imam Hanafi. Imam Ramli memberikan zakat fitrah pakai duit. Beliau di mazhab Syafi'i, tapi sambungannya taklidan di Imam Abi Hanifah, mengikut aturan Imam Hanafi. Jelas? Makanya kumpul gas jadi aja, bisa kan aja. Melawan duit itu gue kan mau dikongsi duit itu. Jujur sih mau memadahkan duit kata mau dikongsi aturan. Mau duit mau dikongsi silahkan. Berapa tadi? 350.000. Jelas? Nah, makanya kita harus hati-hati. Kayak Pak Guru, dia tahu dong mereka pulang. Berapa tahun dia bisa beda pakai 50.000? Berapa tahun? 5 tahun. Wah, ada soal. Berat kalau beliau. Ini sama kita punya referensi. Dan beli kita nyalakan siapapun di sini. Dikupas terkuat. Yang sebenarnya itu apa? Jelaskan.
Nah, ada pertanyaan? Belum buka pertanyaan? Ada? Basnas menjadi enggak? Basnas itu menjelaskan harga, bukan menjelaskan zakatnya sekian. Harga beras sekian, harga beras ini sekian. Apakah harga itu kita jadikan sebagai untuk zakat? Sedangkan pada imam para ulama itu sudah ditentukan. Kalau Imam Syafi'i 2,8 kg, kalau Imam Hanafi 3,8 kg. Umat apa namanya itu? Umat. Ayo. Basnas menjelaskan harga, bukan menjelaskan ukuran mengeluarkan zakat. Maka percaya, yuk kita lupa. Oh, ada yang tambah. Harga apa ukurannya? Kalau harga apa bisa jadi ukuran? Karena harga itu turun naik. Kalau ukuran baku, ukuran 3,8 kg selamanya. Harga turun naik kalau kurma. Beras harganya ukurannya 2,8 kg selamanya. Harganya turun naik. Berapa ibu-ibu sekarang kalau beras yang sedang, beras apa? Yang bisa kepikiran beras apa? Pun siap nggak? Beras siap. Tetap selamanya 2,8 kg. Ukuran itu baku terus jadi berubah. Tapi harga berubah. Makanya tiap tahun perubahan Basnas menentukan harga, bukan menentukan ukuran. Ukuran boleh berubah, harga berubah-ubah. Beras tahun tadi 2,8 kg segantang mitra berapa? Sekarang tahun ini segantang mitra berapa? Satu. Itu harga berubah-ubah. Tapi kalau ukuran, nah, ukuran berubah. Ukuran berubah, hancur. Ini ukuran, nah semeter, nah cari semeter, cari papan yang semeter, mitirannya tebang juga ubah. Oh, yang mencari kayu yang semeter, itu mitirannya kan juga ubah. Mitirannya gurih juga ubah. Satu orang tidak akan ada keputusan mau mitirannya diubah. Kayu kan mengikuti meteran kan itu kayu. Oh, ibu, kayu kan mengikuti meteran kan itu kayu. Kayu mengikuti meteran. Kalau meteran mengikuti kayu, meterannya rusak semua. Paham minta maaf. Nah, kesimpulannya sudah. Kalau ingin mengupas perbedaan para ulama, jangan ngambang. Jangan ngambang. Kitabnya banyak. Hati-hati. Kembali lagi kita. Pak, masih ada waktu. Nah, parah tuh. Sedikit lagi nah. Tetap yang dirajikan diutamakan diunggulkan Syekh Ibnu Hajar dalam syarah Ubab, dalam kitab beliau ada namanya syarah Ubab, bahwasanya ia makul makna tetapi tetap amrun ta'quliyah juga dahulu baru amrun ta'quliyah. Nah kayak kita bebesu bakal baik-baik BAB kena rasa sudah kasar. Nah rasa itu baik-baik amrun ta'quliyah sudah secara akal bersih sudah. Kemudian serahkan Allah, anak yatim sudah bersih dengan rasa tadi. Nah agama Islami logika main jiwa Pak Ibu. Nah kemudian kita akan sambung kembali bermula hadas. Pada lugat itu apa? Memahami hadas pula. Apa itu hadas? Apa itu najis? Ada perbedaan. Insya Allah kita sambung minggu depan. Hari ini perbedaan para ulama tidak sembarangan karena berbeda, bebas berpendapat, gak boleh. Ada aturannya, Pak Ibu. Mudah-mudahan kita jangan bingung dan selamat semuanya. Al-Fatihah. Iya kan, iya kita setahun. Allah yang mendarai hari
واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، إنا منكم تقبل يا كريم.